Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan muda sekalian. Kita bersama lagi di dalam persekutuan doa Sabtu pagi, dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersama. Puji syukur ya Tuhan, kalau kami di pagi ini boleh merasakan berkat Tuhan yang terus berkelimpahan. Kami diberi kesehatan, kami diberikan penyertaan oleh Tuhan. Kalaupun dari kami ada yang kurang sehat ataupun sedang di dalam masalah, kami percaya Tuhan ada dan terus hadir bersama kami untuk menguatkan kami. Hari ini kami akan belajar kembali dari firman-Mu, dan setelah ini kami akan memanjatkan doa untuk berbagai hal yang ingin kami minta. Dan kami percaya, kami juga mau terus mengucap syukur, terus boleh memberikan begitu banyak hal yang kami syukuri ya Tuhan, untuk setiap kehidupan yang boleh disertai. Biarlah dalam doa-doa ini menjadi bagian bahwa kami terus memiliki hubungan bersama dengan Engkau ya Tuhan, Sang Bapa yang Maha Kasih, dan Kristus yang telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memimpin kami. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan muda yang terkasih, saya ingat sekali gitu ya, kalau setiap kali saya akan pergi, diingatkan oleh orang tua saya, "Nak, bawa payung." Atau kalau di sekolah selalu diingatkan tentang kata-kata sedia payung sebelum hujan. Karena itu bagian dari berjaga-jaga kalau nanti turun hujan gitu ya. Bagaimana dengan saat ini? Ternyata tidak hanya payung gitu ya, Bapak Ibu dan rekan muda sekalian. Kita juga harus bawa apa ini Bapak Ibu kira-kira? Ya, masker. Kemudian kita juga harus bawa ya hand sanitizer gitu ya. Untuk menjaga diri kita tidak terpapar dari penularan COVID-19. Apakah itu akhirnya menjamin kita papar? Ya, bagian dari kita berusaha untuk melakukan protokol kesehatan. Di sisi lain, kita juga ingin berdoa supaya Tuhan juga menyertai kita. Hari ini kita akan belajar apa yang sedang Tuhan ingatkan dan ajarkan kepada murid-muridnya dalam satu peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang menghadapi situasi yang genting, situasi yang tidak mudah, dan Tuhan mengajarkannya kepada murid-murid dan juga kita. Mari kita buka dari Markus 14 ayat 38. Kitab Markus 14 ayat 38. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu dan rekan muda sekalian bisa membacakan masing-masing. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga dan berdoa itu adalah dua kata aktif yang kita dengarkan melalui perikop ini sebagai upaya untuk melakukan sesuatu atau menghadapi tantangan dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan sehingga kita miliki. Namun di sisi lain, kita perlu berdoa karena sebagai umat Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan. Dari peristiwa di Taman Getsemani ini, Tuhan ingin mengajarkan dan Tuhan mengingatkan tantangan bahwa roh penurut, tapi daging lemah. Apa maksudnya ya dari kalimat yang menarik ini? Dalam Roma 7 ayat 22-23,
Roma 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan dalam perikop tersebut atau dalam ayat tersebut. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Perikop ini dengan jelas menyampaikan bahwa tidak mudah melawan godaan. Di satu sisi, kita ingin tetap taat pada Allah, tapi di sisi lain, godaan itu sungguh luar biasa. Baik godaan dari luar atau dalam diri kita sebagai keinginan daging. Sehingga godaan-godaan terus berupaya melemahkan ketaatan kita. Sehingga sangat penting bahwa kita mengandalkan Tuhan. Karena melalui doalah, setiap kali, saya mau memakai kata charging gitu ya, kita dicas energi kita. Kenapa? Supaya kita tetap kuat. Kita dicas oleh Sang Pemilik kehidupan melalui kehidupan doa, ketika kita membaca firman Tuhan dan berbagai hal-hal pembinaan iman dan lain-lain. Dalam peristiwa ini, Yesus menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Antara dia harus mengalami penderitaan di atas kayu salib, dan juga Yesus sendiri harus masuk ke dalam kegelapan maut. Ia terus berdoa pada Bapa untuk tetap menjalankan misinya, karena ia mencintai anak-anaknya. Ia mencintai seluruh umat manusia. Tapi murid-muridnya lari semua. Mereka lari ketakutan. Silakan Bapak, Ibu, dan rekan muda dapat melanjutkan membaca di Markus 14 ayat 50 yang menyatakan semua murid-murid lari ketakutan, meninggalkan Yesus sendirian saat banyak orang menangkap dia. Kita juga tahu salah satu muridnya Yudas tergoda sehingga berkhianat. Petrus menyangkali Yesus karena ketakutannya. Kegigihan dalam menghadapi tantangan adalah bagian ketika kita berjaga. Dan mengandalkan Tuhan melalui doa, dua hal ini, berjaga dan berdoa, adalah teladan yang sedang Tuhan tunjukkan, ajarkan, dan teladankan pada murid-murid dan para pengikutnya, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan rekan muda sekalian semua. Saat ini kita bersiap merayakan Paskah. Kita tidak hanya berhenti saja pada kisah happy ending tentang kemenangan Yesus di atas kayu salib. Namun kita juga harus melakukan apa yang sedang Tuhan ajarkan dan teladankan. Jadi pembelajaran apa hari ini yang dapat kita dapatkan ada dua hal. Seperti judul dari tema doa Sabtu pagi ini. Berjaga. Berjagalah, karena himpitan dan godaan dunia memberikan begitu banyak tawaran, kenyamanan, kemudahan, kemewahan dibandingkan menjalankan tugas pelayanannya yang dipercayakan pada kita. Karena itu perlu pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Maka waspadalah dan tetap pada jalan yang Tuhan sudah ajarkan. Yang kedua, berdoalah. Kita sadari kemampuan, kepintaran, dan atau keunggulan kita itu tidak akan mampu menghadapi atau menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi di tengah dunia ini, di tengah kehidupan kita. Yesus mengajarkan kita untuk tetap melekat pada sumber kehidupan dan kekuatan pada Bapa melalui doa dan kerendahan hati. Sebagai penutup, mungkin sebagai ingatan kita, saya berikan kalimat pendek. Berjaga membuat kita siap beraksi dalam karya.
Dan berdoa dalam iman makin menguatkan kita bahwa Tuhan yang memampukan kita dalam mengatasi semua rintangan atau persoalan. Selamat berjaga dan juga jangan lupa berdoa. Amin. Mari kita tutup renungan singkat dalam doa Sabtu pagi hari ini di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan sebelum Engkau mati di kayu salib. Begitu banyak ya Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan. Biarlah ini kami tidak lupakan. Ya, kami sudah dimenangkan oleh Tuhan dari dosa-dosa kami. Engkau disalib menyelamatkan kami. Namun di sisi lain kami diingatkan untuk terus meneladani apa yang sudah Tuhan ajarkan, apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan berikan hidupmu dan juga ajaranmu ya Tuhan buat kami. Mampukan kami untuk terus berjaga. Mampukan kami untuk tekun berdoa. Karena kami percaya kekuatan dari Tuhan itulah yang memampukan kami menghadapi situasi-situasi yang sulit saat ini. Kuatkan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Marilah kita mulai berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk mendukung saudara-saudara kita, jemaat kita yang masih dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kita berdoa mulai dari para orang tua kita, Ibu Kusnantiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Tati Dawami, Ibu Sri Karsila Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Soekarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak dan Ibu Sudono, serta Bapak S. Parmun. Sedangkan saudara-saudara kita yang masih merupakan perawatan juga dan dukungan doa, kita ingat akan Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo,
Ananda Natania Widen dan Ananda Elizabeth, Bapak Yosunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumationo, Ibu Diana Krisnandari Manunduri, Ibu Soekarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Bapak Haji Mujiono, Bapak Pati Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Penatua Febrina Anastasia, Ibu Triana Rahayu, Ibu Sarwanti Swasto dengan keluarganya, Bapak Jonathan Wibowo, Penatua Wahyu Setiawati dengan Yovan Ramande, Bapak Senjata Ginting, Bapak Yohanes Legiman dengan keluarganya, Bapak Nur Satyo Argo dengan Bu Betty Sakawati, Ibu Butiasih dengan keluarganya, serta Bapak Saudara Kristiati Eko Sih Prianto. Bapak Ibu sekalian, di samping itu masih ada juga saudara jemaat, saudara dari jemaat sekalian yang masih perlu doa, meskipun mereka tidak ada di sekitar kita di Jakarta ini. Kami mengingat akan Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak atau Ibu Indah Hayuni Wulandari, serta Bapak Bambang Pinada yang baru saja mengalami proses operasi. Itulah Bapak Ibu sekalian, saudara jemaat, saudara-saudara kita yang masih memerlukan dukungan doa karena mereka belum sembuh dari sakit penyakitnya. Di samping itu ya Tuhan, kami juga kita mengingat akan saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang sibuk mencari pekerjaan untuk menyambung kehidupannya, mencari teman hidup, dan juga memohon karunia Tuhan berupa buah hati dari pernikahan mereka yang sudah cukup lama. Ya Tuhan, jangan tinggalkan mereka, tetap dekat mereka dalam doa, dengan doa yang kiranya Tuhan tetap mengingat mereka, dan mereka tetap mengasihi Tuhan, dan tidak meninggalkan kasih Tuhan di dalam kesulitan dan percobaan yang mereka alami pada saat ini. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kita yang masih bergumul dengan pencobaan yang sangat berat, sehingga ada keinginan ya Tuhan untuk meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan sangat mengasihi mereka, dan kiranya tangan Tuhan tetap mendekap mereka, merangkul mereka, agar mereka tetap taat kepada Tuhan akan janji kasih Tuhan, bahwa mereka tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan di dalam proses pencobaan, dalam keadaan pencobaan seperti sekarang ini. Ya Tuhan, kami juga mengingat akan perjuangan saudara-saudara kita dari GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia wilayah Sawangan, di wilayah dari Kasih Jakarta bagian Barat ya Tuhan, yang masih berjuang untuk mendapatkan tempat ibadahnya. Ya Tuhan, yang penuh kasih dan penuh kuasa, kiranya tangan Tuhan membuka pintu hati para penjabat yang membukakan izin untuk mereka. Berilah mereka tanda kasih kepada mereka ya Tuhan, sehingga teman-teman kami yang ada di GKJ tersebut segera mendapatkan tempat untuk beribadah. Ya Tuhan, kami juga mengingat akan pekabaran Injil yang berlaku di seluruh dunia, khususnya juga di tanah air sekarang ini ya Tuhan. Jangan tinggalkan mereka, karena mereka sedang mengabarkan kabar baik ya Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Jauhkanlah mereka dari godaan dan cobaan,
dan kuatkanlah mereka agar tetap teguh mengabarkan kabar baik yang berasal dari Tuhan, serta kasih dari Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini di dunia sedang dikacaukan oleh keadaan perang antara Ukraina dan Rusia, ya Tuhan. Apapun yang terjadi di antara kedua negara tersebut, kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih bisa membukakan pintu untuk para pemimpin yang dari kedua negara tersebut, agar mereka bisa duduk bersama-sama dalam perundingan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, sehingga perdamaian di dunia bisa hadir kembali di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, selanjutnya kami mengingat akan perjuangan para dokter, para perawat, dan para medis yang untuk tetap berjuang untuk melawan COVID-19, ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati para peneliti sehingga mereka segera mendapatkan obat untuk penawar COVID tersebut. Ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan mereka sehingga mereka bisa segera menemukan obat yang bisa menyelesaikan pandemi di dunia ini, sehingga kehidupan kami di dunia bisa kembali normal seperti semula. Hanya karena kasih Tuhan, semuanya itu akan terjadi, ya Tuhan. Selanjutnya itu Tuhan, doa ini kami tutup dengan penuh harapan dan penuh keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan seluruh doa kami yang tidak sempurna ini. Karena semuanya ini kami naikkan ke hadapan-Mu, ya Tuhan, dengan doa yang kami sampaikan, yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, ya Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami kepada percobaan, tapi lepaskanlah kami pada hari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.